Selamat siang dari Xi'an, China. Kami baru saja selesai mengunjungi Emperor Qin Shi Huang Mausoleum Site Museum atau lebih dikenal dengan Terracotta Warrior Museum. Kami baru saja dapat Didi dan ini kita masuk tol, kita kembali ke pusat kota Xi'an. Kita akan berkunjung ke Muslim Quarter. Perjalanan kurang lebih sekitar 45 menit dari Museum Site Qin Shi Huang ke Muslim Quarter yang berada di tengah kota dari Xi'an. Dalam perjalanan menuju ke Muslim Quarter kita melewati tembok kota. Tembok kota Xi'an ini masih berdiri sampai hari ini. Nanti sore kami berencana juga akan ke tembok kota Xi'an dan juga pasti melewati Bell Tower. Bell Tower ini jadi ikonik dari kota Xi'an karena letaknya jadi seperti di bundaran seperti itu, di tengah-tengahnya ada Bell Tower. Didi menurunkan kami di sebelah Drum Tower. Drum Tower ini juga salah satu ikonik di Xi'an. Ini kalau ditarik garis lurus dia akan bergaris lurus dengan Bell Tower. Dan dari Drum Tower kita jalan kaki saja menuju ke Muslim Quarter. Kembali ke sejarah, Muslim Quarter sendiri sudah ada karena ada jalur sutra yang memungkinkan pedagang Muslim dari daerah Timur Tengah datang ke China. Tepatnya pada saat Tang Dinasti sekitar tahun 600-an Masehi. Selain menjadi tempat perdagangan, di sini juga banyak restoran, makanan khas Xi'an yang dimana di Xi'an sendiri adalah ada suku Hui. Suku Hui ini adalah suku minoritas di Cina, tetapi mereka adalah penduduk asli Xi'an. Di sini juga sangat mudah untuk mendapatkan makanan halal karena di sini rata-rata ya namanya juga Muslim Quarter, jadi di sini banyak umat Muslim yang di tempat sini. Ada juga Great Mosque atau Masjid Agung Xi'an yang di sini. Nanti kami akan sharing besok. Saya akan mengunjungi Great Mosque juga. Ini adalah satu alkulturasi atau peninggalan dari jalur sutra yang menghubungkan antara China dan Timur Tengah. Jam sudah melewati waktu makan siang, ini sudah menjelang sore. Kami akhirnya memutuskan makan di salah satu restoran lokal di Muslim Quarter ini. Ordernya ruwet ini, direkam dulu. Oke? Oke lah. Oke. Oke, yang Bapak Asep. Siapa yang? Yang Bapak Asep. AI-nya sudah ke Indonesia. Yang Bapak Asep. Yang Bapak Asep. Ya, AI-nya sudah ke Indonesia. Dia nunjukin foto dia sudah ke Indonesia. Aku. Nyoba. Oh ya, kayak rujak ya. Selesai makan siang dan explore sedikit Muslim Quarter, kami bergegas berlanjut naik Didi lagi. Jaraknya hanya sekitar 2 km saja. Kita menuju ke tembok kota Xi'an atau disebut juga benteng kota Xi'an. Benteng kota ini tiketingnya berada di tengah jalan, jadi kita diturunkan di pinggir, kemudian kita menyeberang melalui underpass menuju ke pintu loket atau tiketing dari tembok kota Xi'an ini.
Di pintu masuk sini ada juga toko merchandise dan juga seperti taman, pohonan rindang untuk menunggu. Kita perlu ke gedung sebelah sisi yang satunya, ke tempat ticketing office. Bagi orang lokal, domestik bisa membeli tiket via mini apps di WeChat. Tetapi kami karena orang asing, kita langsung ke dalam kantornya, kita menyerahkan seluruh paspor kita dan nanti dibantu oleh petugas di sini. Kita akan membeli tiket di dalam kantor ini. Tiket sudah di tangan, saatnya kita masuk ke dalam tembok kota. Nah, ini kebetulan nanti malam akan ada show di pusatnya tembok kota ini. Show-nya yang kami lihat di brosur maupun sekilas di media sosial, show-nya sangat bagus, tapi kami juga tidak menonton show-nya karena keterbatasan waktu kami. Kami pun naik ke atas tembok kotanya. Family trip. Oke. Tembok kota atau benteng kota Xi'an ini dibangun saat Kaisar Hongbu tahun 1328, juga dikenal dengan nama Kaisar Zhu Yuanzhang. Beliau adalah pendiri dari dinasti Ming. Tembok ini sudah dalam 3 tahap pemugaran dan terakhir dipugar pada tahun 1983. Tembok ini juga melingkupi area seluas sekitar 14 km persegi. Jadi tembok kota ini juga sangat luas. Di atas ini bahkan bisa naik sepeda dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Tembok kota Xi'an sendiri terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO, dan tembok kota dinasti Ming dan Qing ini pada tahun 1961. Take it. Coconut buy, coconut pea buying. Juga ya papamu? Di atas tembok kota ini juga ada semacam stall-stall yang berjualan cenderamata maupun snack. Nah, lucunya yang berjualan ini juga memakai pakaian yang kuno juga. Jadi ini lucu sekali. Ini contohnya salah satu yang berjualan. Tell me why.
Oh iya. Family trip. Family trip. Family trip. Family trip. Ya, enggak ngarep-ngarep banget. 1 kilo. Kilo. Ini loh penampilnya sudah datang. Yang mau show sudah datang. Japahit. Service hotline 0298777792. We wish you luck in entrance area will implement temporary clearance flows. Call the service number. Mission Town Dynasty Dram welcoming ceremony is the first realistic performance representing the cultural etiquette image of the ancient city of Xi'an. Dari tembok kota Xi'an, kami kembali ke hotel. Sebagian ada yang melanjutkan ke mall yang di sekitaran hotel ini. Mallnya tidak terlalu jauh, tinggal menyeberang saja. Dan sebagian dari kami juga melanjutkan untuk explore Bell Tower pada malam hari ini. Jalan kaki dari hotel kami menuju Bell Tower hanya sekitar 10 menit. Karena Bell Tower terletak di tengah jalan seperti bundaran begitu, kembali kami harus melalui underpass. Di underpass ini kita akan ketemu petunjuk di mana kita akan membeli tiket, kemudian baru bisa masuk ke dalam Bell Tower. Bell Tower sendiri dibangun pada saat dinasti Ming sekitar 1300-an Masehi, dan dulunya Bell Tower ini berfungsi sebagai clock tower atau informasi jam begitu ya, dan juga tempat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. My appetite. Don't leave me here high and dry.
Selesai mengunjungi Bell Tower, kami kembali ke underpass. Kali ini kami ke arah seberang hotel. Tertarik untuk melihat pusat perbelanjaan, tetapi ternyata kami lebih tertarik lagi melihat night market yang ada di sekitar sini. Dan ini adalah malam terakhir kami di Xi'an. Saatnya kami juga explore night market dan menikmati kuliner street food di kawasan ini.